Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Demikian juga kita masih mampu untuk meluangkan sedikit waktu kita, bisa duduk sejenak menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita, membahas kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita masih berada di pembahasan kisah Qarun, bagian yang kelima. Nah, kita kasih judul happy ending. Apa artinya Pak happy ending, Pak? Happy itu kan apa? Senang, bahagia. Ending itu apa? Akhir. Nah, akhir yang indah atau bahagia bagi siapa yang bertakwa. Judul ini diambil dari potongan ayat surat Al-Qasas ayat 83 yang ada di dalam kisah Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang bagaimana Allah menghancurkan Qarun, bagaimana Allah membinasakan Qarun, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang selanjutnya, wal aqibatu lil muttaqin, dan sungguh akhir yang indah itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Qarun, bagaimana akhirnya? Ternyata dibinasakan di dunia. Di akhirat bagaimana? Ya tentu masuk neraka. Makanya dalam ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Pak. Setelah membawakan kisah Qarun, kemudian hikmah, pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Qarun, diantaranya adalah apa? Yaitu ayat 83. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Nah, negeri akhirat itu
kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Di dunia mereka tidak mau menyombongkan diri, Pak. Qarun dengan hartanya yang bergelimang, dia menyombongkan diri, pamer, sombong, pelit lagi, double-double, Pak. Dan Allah menutup ayatnya dengan firman-Nya, wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik, akhir yang indah itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini, Pak. Kalau kita ingin akhir hidup kita berakhir dengan indah, istiqomahlah jadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surat Fussilat juz 24, mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan, Pak. Jadi dia berusaha istiqomah sampai mati. Bagaimana Allah mengabarkan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah ila akhirih. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kita adalah Allah, kemudian berusaha istiqomah di atas ketaatan, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk turun kepadanya dan menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih dan jangan takut. Cuma kita nggak melihat malaikatnya, Pak. Kalau kita melihat malaikatnya, ya berarti kita mau mati. Kita nggak melihat malaikatnya. Malaikat itu mengatakan kepada orang tersebut yang berusaha istiqomah dalam ketakwaan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu nggak usah takut, nggak usah sedih. Wa absyiru bil jannah, dan berilah kabar gembira dengan surga. Nahnu awliya'ukum, Allah sebagai wali kalian, penolong kalian, fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini orang-orang yang berusaha istiqomah di atas ketaatan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa surga diperuntukkan untuk orang-orang yang tawadhu, tidak sombong. Karena Nabi menatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat biji zarrah, biji sawi dari sifat kesombongan. Makanya hati-hati, Pak Bu, dari sifat apa? Sombong. Nah, para sahabat, lanjutan dari hadisnya, mungkin kita sering mendengar juga hadisnya, Pak ya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita itu menyukai baju kita indah, sendal kita juga bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai sesuatu yang indah. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah batarul haqq,
menolak kebenaran. Entah karena kesombongan dia sebagai tokoh, sebagai pejabat, sebagai orang berpengaruh, pimpinan ormas, kepala suku, atau lain sebagainya. Disampaikan kebenaran, ditolak. Mungkin dia pikir, ini bertentangan dengan adat istiadat kita. Ini bertentangan dengan kebiasaan masyarakat kita. Ini bertentangan dengan ini dan ini. Padahal sudah disampaikan, ini ajaran Nabi, ini ayatnya, ini hadisnya. Ini termasuk orang sombong. Demikian juga jenis sombong yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Entah karena dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya kedudukan, atau dia orang yang lebih tua meremehkan yang lebih muda, atau dia merasa penduduk asli meremehkan pendatang, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati Pak Bu dari sifat meremehkan orang lain. Kita mungkin merasa lebih tinggi dari dia. Mungkin dari satu sisi saja kita merasanya. Kita nggak tahu di balik itu kehebatan apa yang ada di orang tersebut yang kita tidak ketahui. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menyebutkan makna ayat Al-Qasas ayat 83. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yukhbiru ta'ala anna ad-daral akhirata wa na'imahal muqimal ladzi la yahulu wa la yazul ja'alaha li ibadihil mu'minina wal mutawadhi'in. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akhirat dan kenikmatan yang kekal, yang tidak berubah dan tidak lenyap, Allah menjadikannya bagi hamba-hambanya yang beriman dan merendah. Tawadhu. Tawadhu itu bukan merendahkan diri, gitu ya, merendahkan diri dengan rendah hati. Beda, Pak. Merendahkan diri itu kita yang menjatuhkan harga diri kita sendiri, menjatuhkan kedudukan diri sendiri. Adapun rendah hati itu adalah kita tidak meremehkan orang lain. Andap asor, bahasa Jawa nih Pak. Andap asor. Kita tidak perlu merasa diri kita lebih baik, lebih soleh, lebih tua, lebih lama kerja di sini. Saya senior, dia junior, dan merasa lebih yang lainnya. Hati-hati. Itu penyebab dari seseorang itu sombong, merasa lebih ini dan lebih ini, lebih ganteng, lebih tinggi, gitu. Lebih tinggi merendahkan orang-orang yang pendek, lebih ganteng merendahkan orang-orang yang kelihatan lebih jelek, lebih putih merendahkan orang-orang yang hitam, lebih langsing merendahkan orang-orang yang gemuk. Kan macam-macam Pak kesombongan itu kan. Tidak hanya dari sisi harta. Ketika dalam diri kita muncul merasa lebih dari ini, nah itu bibit-bibit kesombongan. Ketika setan membisikkan, oh ternyata kamu itu lebih ganteng dari Pak ini, oh ternyata kamu lebih langsing dari Pak ini, oh kamu ternyata lebih misalnya lebih tinggi dari Pak ini. Ini bibit-bibit kesombongan Pak. Kita lawan, enggak, gitu kan. Setan akan membisikkan dalam hati kita. Kemudian beliau Imam Ibnu Katsir melanjutkan alladzi la yuriduna uluwan fil ardi ay taraffu'an ala khalqillahi wa ta'adzuman alaihim wa tajabburan bihim wala fasadan fihim. Yaitu mereka yang tidak menghendaki bersikap angkuh. Tarafu dari kata rafa'a, mengangkat. Tarafu berarti orang yang suka mengangkat dirinya sendiri Pak.
suka menceritakan kebaikan-kebaikan dirinya sendiri, padahal nggak ditanya. Suka pamer kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, kelebihan-kelebihan yang dia lakukan. Ini sifat tarofu, hati. Wa ta'adzuman, yaitu bersikap sombong, merasa lebih besar, harus dihormati oleh orang lain. Nah gitu Pak, gila hormat. Nah hati-hati nih, gila hormat. Saya kan atasan, kamu bawahan, kenapa kamu nggak hormat sama saya? Hati-hati itu, hati-hati. Wa tajabburan bihim, kemudian berbuat sewenang-wenang. Nah, ketika orang sudah merasa lebih tinggi dari orang lain, kemudian gila hormat, merasa paling berjasa, merasa harus dihormati, biasanya dia akan berbuat sewenang-wenang. Wala fasad dan fihim, setelah itu biasanya dia akan melampaui batas, berbuat kerusakan. Ini urutannya Pak. Makanya kalau kita sudah terjangkiti penyakit tarofu, segera obati. Hati-hati. Lah terkadang sebagian kita tidak merasa kalau kita hatinya sedang terjangkiti penyakit sombong, mulai datang tarofu, merasa paling merasa paling berjasa, merasa paling alim, merasa paling semuanya. Itu bibit-bibit dari kesombongan Pak. Kalau sudah merasa paling ini, nanti ujung-ujungnya dia pengen dihormati Pak, pengen disegani sama orang lain. Tapi kalau orang tidak merasa paling, itu nggak gila hormat Pak. Nah ini cara biar kita itu nggak gila hormat, nggak terlalu pengen disegani sama orang, biasa saja, tawadhu, rendah hati. Makanya kalau muncul merasa paling ini, segera rem Pak. Ini bisikan setan untuk menjangkiti penyakit sombong. Kemudian ayat-ayat yang semakna dengan wal aqibatu lil muttaqin itu banyak Pak. Di antaranya nih dalam surat Thaha ayat 132. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Nah, ditutup dengan apa? Wal aqibatu lit taqwa, dan akibat yang baik, akhir yang indah itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah memerintahkan kita agar memerintahkan keluarga kita untuk sholat, dan agar kita bersabar dalam mengerjakan perintah ini Pak. Wahmur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Perintahkan istrimu sholat, perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika kamu memerintah mereka untuk sholat. Kenapa? Karena memerintahkan untuk sholat nggak gampang Pak. Sekali perintah nggak jalan, 2 kali nggak jalan, setelah ke 130 kali baru jalan. Itu kan butuh apa? Sabar. Makanya di sini disebutkan wastabir ditambahi huruf to. Itu artinya kita harus benar-benar sabar, bukan wasbir. Beda antara wasbir dengan wastabir. Tambahin tok berarti kita benar-benar harus sabar. Bangunin anak subuh, sabar Pak. Jangan kemudian dibangun, ayo le tangi le. Ora gelem tangi wis gah karepmu. Neraka ya neraka, surga ya surga. Ben rasakno dhewe. Itu berarti tidak wastabir, ndak sabar. Terus Pak, bangunin
para ulama itu pernah ditanya, saya membangunkan anak itu susah untuk sholat subuh, bagaimana cara membangunkannya gitu kan, gimana ini gitu kan. Maka ulama itu mengatakan, kira-kira contohnya kalau rumahmu kebakaran, kamu bangunin anaknya gimana? Gitu. Pokoknya ya berusaha terus. Lah itu sama juga dengan gimana kalau anak kita nanti dilemparkan ke neraka gara-gara nggak mau sholat. Artinya apa? Ya tetap bangunkan, tetap bangunkan. Jangan cuma sekali dua kali ditowel gitu. Ya jangan itu Pak. Jangan bangunkan anak berapa toh Pak? 2, 3, 4. Saya bangunkan anak puluhan loh Pak. Anak wong meneh. Dibangunkan jam 4 lebih gitu kan. Subuh kan jam 4 lebih 20 Pak ya. Jam 4 itu lampu dinyalakan, tret. Bendo sadar dulu. Biar pada bangun. Tetap aja belum ada yang bangun. Gedor-gedor, Mas, bangun. Bangun, duduk Pak. Bangun. Pindah ke asrama sebelah. Yang bangun, yang tidur lagi gitu kan. Baleni meneh. Bangun gitu kan. Bangun. Tungguin Pak. Ora tangi tak semprot iki gitu kan. Bangun. Kita keluar, ada yang tidur lagi Pak. Sabar ya Ustaz. Ya harus sabar. Anak wong loh Pak gitu kan. Jenengan paling cuma 2 anak, 3 anak, ya kan? 4 anak atau 5 anak, kita puluhan. Alhamdulillah nggak sampai ratusan, ya kan? Sabar, memang harus apa? Sabar Pak. Tapi kan kita ingat pahala yang akan Allah sediakan, wal akibatulit takwa, akhir yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan membangunkan sholat itu termasuk bentuk ketakwaan. Orang bisa sholat karena kita bangunkan, kita dapat pahala sholatnya enggak Pak? Dapat. Kita termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Lah kalau bangunin anak 40 gimana Pak? Hitung wae gitu. Itu yang membuat semangat kita. Jenengan bangunkan anak 3, berarti jenengan dapat pahala tuh 3 anak itu Pak. Setiap kali jenengan bangunkan. Itu yang harus kita tanamkan untuk menyemangati kita, membangunkan anak untuk apa? Sholat, mengingatkan orang lain, mengingatkan anak kita untuk sholat. Kenapa? Berkat kita ingatkan, berkat kita bangunkan, itu kan kita sama saja menunjukkan kepada kebaikan. Nah, demikian juga Allah juga menjelaskan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu. Para ulama menyebutkan, dengan kita mengerjakan sholat, dengan kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat, Allah akan memberi rezeki kita. Ini berdasarkan ayat ini. Maka semangatlah Pak, diantara pintu-pintu rezeki ya ini. Ajaklah, bangunkanlah keluarga kita untuk apa? Sholat. Kemudian ayat yang lain dalam surat Hud ayat 49, wal innal aqibata lil muttaqin. Ini berita, ini kabar-kabar tentang berita kisah-kisah umat-umat terdahulu. Allah tutup dengan apa? Innal aqibata lil muttaqin. Kenapa? Karena kisah-kisah orang dahulu, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Nabi Lut, itu kan akhir hidupnya dia apa? Dibinasakan, ya kan Pak? Qarun, Fir'aun, itu semuanya dibinasakan umat-umat terdahulu. Lah Allah mengingatkan bahwa akhir yang indah hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh umat-umat terdahulu yang mereka Allah berikan kelebihan banyak sekali karena mereka nggak bertakwa. Akhir hayatnya bagaimana? Menyedihkan. Di dunia diadab, di akhirat ya jelas tunggu saja masuk neraka Pak.
Ini Allah mengingatkan dengan apa? Innal aqibata lil muttaqin. Kemudian yang perlu kita tanamkan, dan ini diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Dalam surat Al-A'la ayat 17, ini ayat yang sering kita baca, sering dibaca Pak Imam ketika sholat Jumat. Kita mungkin sudah hafal, Pak. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Balasan yang Allah siapkan di akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Cuma kita tidak peduli dan tidak percaya, Pak. Walaupun percaya, kita pun nggak mencari sebanyak-banyaknya. Kenapa? Allah juga menegur kita, bal tu'sirunal hayatat dunya. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, Pak, bagaimana pahala yang Allah siapkan itu jauh lebih baik dari dunia, ya, jauh lebih baik. Pahala yang Allah siapkan untuk akhirat jauh lebih baik, Pak. Salah satu contoh amalan siapa ya? Satu amalan saja contoh, yang mana pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, tapi sering kita sepelekan, Pak. Apa? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain itu, raq'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya jauh lebih baik dari dunia dan seisinya, Pak. Sholat sunnahnya aja pahalanya begitu, apalagi sholat subuhnya. Sunnah 2 rakaat subuh pahalanya lebih baik dari duit yang ada di dunia ini. Cuma kan kita menyepelekan, ya kan, Pak? Kecuali orang-orang yang betul-betul berburu pahala. Oh, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, kenapa kita tertidur? Nah gitu, Pak. Cuma sebagian kita karena lebih mementingkan kehidupan dunia, apa yang terjadi? Menyepelekan, Pak. Sebagian kita bisa bangun awal kalau untuk dunia, ya kan? Arep mangkat dodolan kulaan jam 3 bisa tangi, Pak, yakin. Tapi nek dodolane prei, yakin bisa tangi, Pak? Arep apa Ustaz tangi, ya kan? Padahal 2 rakaat sunnah lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita berani kalau untuk dunia, mau capek kalau untuk dunia, tapi untuk akhirat yonggosit lah, gitu kan? Capek untuk dunia, awak kesel, ya kan, Pak? Wani mangkat kerja, Pak, yakin. Udan-udan wani mangkat kerja, bali kerja udan aring masjid, neng omah wae, ya kan? Bali kerja kesel reng masjid, neng omah wae, ya kan, Pak? Bangun tidur malam jam 3, jam setengah 4, masih ngantuk, besok mau kerja, kita nggak bisa bangun untuk tahajud. Tapi ketika waktunya kerja, arep awake kesel, arep awake rada mriyang, mangkat, yakin, Pak. Kenapa? Kelingan duit, ya kan, Pak? Iki nek ora mangkat, ora duit, ora dodolan, ora duit. Kenapa kita enggak tanamkan juga? Ora sholat, ora pahala, gitu kan? Enggak tahajud, enggak pahala. Enggak qobliyah subuh, dunia dan seisinya, ya kan? Coba misalkan ya, Pak, orang itu ya bisa dipancing kalau ada dunianya, Pak, dan itu kita saksikan. Misalkan yo, gampangan ya, Pak, sholat subuh neng masjid ngene, Pak, takmir masjid jam 3, itu ditaruh duit 1.000-an ngene, Pak, 1.000-an.
Khusus jam 3 takmir masjid naruh, pokoknya sing gelem sholat neng masjid dapat 100.000. Kira-kira masjid ini bagaimana Pak sholat subuh Pak? Penuh, yakin jam 3 sudah apa? Penuh. Kenapa? 100.000, ya kan? Orang neng masjid kelangan 100.000. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik dari 100.000. Ini realita kalau kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Saya pernah ngisi Ahad pagi ya Pak, kajian Ahad pagi di Solo Pak, masjidnya gede Pak. Saya waktu itu diantar mertua, karena mertua kebetulan kesini, ya kan. Sampai sana kaget. Saya yuk kaget, mertua yuk kaget. Kenapa? Sholat subuh kayak sholat id Pak. Saestu. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak keluar. Heran saya, kok bisa ya sholat subuh seperti sholat id, luber Pak. Pengajian biasa, ya kan? Kemudian sarapan soto. Baru setelah itu ketahuan penyebabnya Pak. Apa? Bagi sembako. Ya kan? Bagi sembako setelah sholat. Dalam hati saya, iki nek Ahad pagi rame ngene, Senin pagi pripun? Ya kan? Selasa pagi pripun? Ya, takmirnya bagus. Dia pengen mancing dulu jamaahnya supaya mau ke masjid. Panggil ustadz, kemudian jelaskan apa? Pahala sholat subuh di masjid jauh lebih baik dari sekedar sembako. Tapi nanti di akhirat, cuma kita jangan sampai terlena kehidupan dunia. Tetap mangkat, gitu Pak. Tetap mangkat. Ini realita. Lah bagaimana dengan kita para penuntut ilmu yang sudah tahu? Syekh Abdul Razak hafizahullah taala itu pernah sholat subuh di sebuah kampung, di sebuah daerah yang di situ isinya para penuntut ilmu Pak. Penghafal Quran, penghafal hadis, dan lain sebagainya. Kemudian ketika subuh, nah Syekh Abdul Razak ketemu dengan kakek-kakek takmir di situ. Masya Allah Mbah, senang rasanya ya Mbah, tinggal di daerah lingkungan penuntut ilmu. Mbahnya bilang apa? Apa yang indah dari penuntut ilmu? Subuh podo telat. Gimana Pak? Apa yang indah dari penuntut ilmu? Subuh podo telat, podo masbuk. Tangi ketika dengar qomat, kebangetan nggak Pak? Jenengan kalau bangun subuh ketika dengar qomat, kita masbuk boten. Masbuk, ya Ustaz lumayan lah Ustaz masbuk daripada kebablasan. Ya memang lebih baik dari kebablasan, tapi jenengan bandingkannya jangan lebih baik daripada kebablasan. Bandingkannya dengan orang yang bisa qobliyah subuh. Kenapa saya nggak bisa bangun? Ini telinga kita dikencingi siapa? Setan. Apa kita pengen Pak telinga kita dijadikan klosetnya setan? Jangan mau lah. Pasang alarm, kemudian pasangnya jauh-jauh, jangan mepet jam 4 lebih 20 pas adzan subuh. Jam 4 pasang alarm Pak. Pasang alarmnya double gitu. Jam 4, kemudian jam 4 lebih 1, jam 4 lebih 2. Yang itu double. Biar apa? Itu menunjukkan usaha kita supaya bisa bangun awal. Itu salah satu contoh amalan satu saja Pak, yang pahalanya jauh lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal daripada dunia dan seisinya. Saya punya teman orang Tegal ya. Ibunya itu TKI di Brunei ya, di Brunei. Lah teman saya pengen main ke sana, pengen kangen sama gue gitu ya. Ketika waktunya sholat, Bu matur, ndang neng masjid. Alah Bu, aku yo biasa neng ngomah, ngopo neng masjid. Ndang neng masjid le. Yakin kowe engko bali mesti guyu-guyu le. Ah tenane Bu, ndang mangkat gitu kan. Mangkat Pak. Bali dari masjid guyu-guyu Pak, teman saya Pak. Tuh kan guyu-guyu. Kenapa kira-kira Pak? Bar sholat dapat amplop.
bar sholat dapat amplop. Ya mungkin karena di daerah situ banyak orang kaya, pengen infak bingung. Ya wes wong sholat bali di amplopi. Kira-kira kalau masjid ini begitu gimana Pak? Sholat bar sholat di amplopi. Pengajian bar pengajian di amplopi kabeh Pak. Rame nggak Pak kira-kira Pak? Kebak yakin Pak sampai sana. Itu menunjukkan kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal pahala yang Allah siapkan jauh lebih baik. Nah, belum bisa Pak ya? Belum. Ini Allah nanti akan mendatangkan di akhirat orang yang hidupnya paling susah di dunia tapi calon penghuni surga Pak. Demikian juga Allah akan mendatangkan orang yang hidupnya paling enak di dunia tapi calon penghuni neraka. Yang pertama, kenapa kok ini orang yang hidupnya enak di dunia kok bisa jadi calon penghuni neraka? Karena dia tidak beriman dan tidak istiqomah. Yang kedua, kenapa dia orang yang susah hidupnya di dunia tapi kok bisa jadi calon penghuni surga? Karena walaupun miskin, walaupun uripe susah, dia tetap beriman dan tetap istiqomah di atas ketaatan. Dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan orang yang hidupnya paling enak di dunia tapi calon penghuni neraka Pak. Berarti ini wong uripe paling mulya ning donya Pak. Tumbas apa wae kelakon. Pengen bangun omah model apa kelakon. Mobil regane ratusan miliar kelakon, iya kan Pak? Rumah banyak, mobil banyak, bojo banyak, nah gitu kan. Bojo mungkin banyak, mungkin enggak gitu. Tapi sayangnya calon penghuni neraka Pak. Kemudian fayus bagu finari sibghatan. Dia dicemplungkan ke neraka sak cemplungan, kemudian diangkat. Dia disuruh mencicipi neraka sebentar. Kemudian ditanya, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika naimun qattun. Wahai anak Adam, kamu masih bisa melihat enggak kenikmatanmu di dunia dulu setelah merasakan neraka sak cemplungan? Kamu masih kelingan enggak nikmatnya hidup di dunia? Masih kelingan enggak empuknya kasur, mewahnya rumah, harga mahalnya mobilmu, duitmu yang triliunan? Masih kelingan enggak setelah kamu merasakan neraka sak cemplungan? Kemudian dia menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah. Lupa semuanya Pak. Padahal uripe paling enak neng dunya Pak. Gara-gara merasakan neraka sebentar, lupa semua kenikmatan dunia. Lalu bagaimana kalau masuk neraka sehari? Sehari sama dengan berapa tahun Pak? 1000 tahun. Bagaimana kalau masuk neraka setahun? Bagaimana kalau kekal di neraka? Ya na'udzubillahi min dzalik. Makanya kesuksesan yang sukses itu bukan di dunia. Allah menyebutkan kesuksesan yang sukses bagaimana? Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang bisa diselamatkan dari neraka dan bisa masuk surga, itulah orang yang sukses. Sukses di dunia berapa tahun menikmati Pak? Kerja keras usia 50 baru sukses. Berapa tahun menikmatinya? 100 tahun. Jenengan pernah lihat lelayu umurnya 100 Pak? Jarang. 70 ya mulai jarang, apalagi zaman sekarang panganane model aneh-aneh. Ya kan Pak? Pengen urip dawa, panganane model aneh-aneh, dia tidak bisa. Ya kan? Sebentar kenikmatannya, apalagi mencari kesuksesan dengan cara yang haram. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya bodoh kuadrat. Sukses yang menipu. Sukses itu nanti di akhirat Pak. Nih. Kemudian
Kalau tadi orang yang paling enak hidupnya di dunia, didatangkan juga orang yang hidupnya paling sengsara. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan orang yang hidupnya paling menderita di dunia, tapi dia calon penghuni surga. Walaupun dia miskin, walaupun hidupnya sengsara, tapi dia calon penghuni surga. Tetap ibadah, tetap sholat, tetap istiqomah. Uripe rekoso, mangan sedino poso. Nek ora mangkat kerja, ora mangan. Enten mboten, Pak? Enten. Ada orang yang makan sehari sekali, jenengan uripe rekoso napa mboten berarti, Pak? Jenengan sedina ping 3, kadang ping 5, ya kan? Ada orang yang hidupnya paling menderita, Pak, tapi dia tetap istiqomah sehingga calon penghuni surga. Fayusbihu sibghatan fil jannah, dicemplungkan ke surga sebentar. Kemudian diangkat dan ditanya, "Ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qattun? Hal marra bika min syiddatin qattun?" Masih lihat enggak kesusahan hidupmu di dunia? Yang dulu kamu menderita sekali, masih kelingan enggak? Kamu masih kelingan enggak? Rekosone urip ning donya, masih kelingan enggak setelah dimasukkan surga sebentar? Dia menjawab, "Wallahi ya Rabb, ma ra'aitu bu'san wala marra bi min syatin qattun." Rekosone urip ning donya ilang. Menderitanya hidup di dunia hilang setelah mencicipi surga sak cemplungan, Pak. Dia tahu rapopo urip neng donya rekoso, rapopo melarat. Sing penting neng akhirat ojo nganti rekoso. Kenapa? Wong urip ujung-ujungnya mati. Wong sugih yo mati, wong melarat yo bakal mati. Neng akhirat ojo nganti rekoso. Ini, Pak. Hidup susah di dunia, setelah mencicipi surga sak celupan, lupa semua kesusahan hidup di dunia. Makanya kita jangan terlena dengan kehidupan dunia. Tetaplah istiqomah, fokuslah dengan akhirat dan istiqomahlah. Orang bertakwa akan mendapatkan akhir yang bahagia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.